menjawab pertanyaan bagaimana membedakan antara khayalan dengan cita-cita dan harapan, serta bagaimana kita bisa memosisikan diri kita untuk menyikapi dua persoalan tadi. Baik, pertama kita sudah jawab tadi bahwa khayalan itu datangnya dari setan. Ya, bisa diketahui di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 116 sampai 119 yang secara spesifik di ayat 119-nya. Jadi ketika Allah menguraikan tentang kaum musyrikan, bahaya setan, di ayat 119-nya disebutkan bagaimana setan memberikan angan-angan. Ya, perhatikan kalimatnya. Wala udillannahum. Ya, dan aku akan sesatkan anak keturunan Adam itu. Wala umanniyannahum, dan aku akan berikan angan-angan, dibuat berhayal. Ya, tamanni itu menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Ya, awas hati-hati ya, menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Jadi keadaan manusia ada yang disibukkan oleh setan untuk menghayal, dapat ini, dapat itu, tapi dia sendiri tidak berikhtiar untuk meraihnya. Habis waktunya digunakan untuk hal yang seperti itu. Karena itulah kemudian ketika angan-angan didatangkan oleh setan, turun ayat untuk menepis keadaan itu sekaligus memalingkan pada konsep yang benar. Maka dijawab kemudian konsepnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 32 itu. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan pernah menghayalkan sesuatu. Lihat kalimatnya la, ya, yang bermakna nahi, larangan. Jadi larangan itu harus tegas kita hindari, jauhkan. Jadi cara cepatnya kata Quran, begitu ada khayalan dalam benak kita, lah cepat tinggalkan, palingkan. Ini nggak benar. Ya, ada teman lewat dengan sesuatu yang baru, handphone baru, ada otomatis ada pikiran di benak Anda tiba-tiba. Saya pengen juga yang begitu. Kemudian mulai membayangkan sesuatu, langsung hilangkan, tepis. Ini nggak benar. Itu bukan punya saya, itu punya dia. Tapi Quran tidak berhenti sampai menampilkan persoalan, diberikan solusi dari situ. Kalau cuma menampilkan larangan tidak dikasih solusi, orang bingung. Lantas saya melakukan apa? Ya, maka kemudian turun ayatnya. Lanjutkan. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasab. Ya, seorang lelaki akan meraih keutamaan atas apa yang telah dia ikhtiarkan. Demikian perempuan bisa meraih apa yang dia harapkan sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya, kalau kamu ingin mendapatkan seperti nikmat yang melekat pada dirinya, ayo berikhtiar seperti dia pun telah berusaha sebelumnya. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat yang baik, mungkin dia telah bekerja keras, telah berdoa, bekerja keras. Anda ingin mendapat yang serupa, nggak usah menghayal, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang kesempatan untuk ibadah. Lebih baik mulai persiapkan rencana, ikhtiar untuk meraihnya, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya dengan cita-cita dan harapan serta perencanaan? Dijawab kemudian di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya, awas hati-hati ya, karena kalimat perencanaan sesuatu dibuka dengan indah dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ittaqullaha, tingkatkan takwamu pada Allah. Merencanakan sesuatu perbuatan, aktivitas yang akan kita kerjakan, itu dikategorikan oleh Al-Quran ke dalam bagian sifat takwa. Diawas, hati-hati ya, takwa disebutkan, saya sering katakan, umumnya 115 kali dalam Al-Quran, itu bentuknya beda-beda. Ada yang terkait ibadah ritual, seperti sholat, baca Quran, infak, gitu kan? Di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat kedua sampai dengan ayat kelimanya. Ada yang terkait hubungan dengan makhluk, berkasih sayang, saling membantu, memaafkan orang, bersabar saat dizalimi orang, itu bagian dari takwa. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan bagian dari takwa adalah menyiapkan rencana-rencana aktivitas yang akan kita kerjakan. Jadi orang yang selalu punya rencana dalam hidupnya, itu bagian dari sifat takwanya. Secara tidak langsung, orang yang tidak pernah punya rencana dalam kehidupannya, nggak punya planning nih, nggak jelas. Ya, besok mau ngapain? Ya, jam 7 ada di mana? Jam 9 kerjakan apa? Dia masih bingung untuk memahami itu. Itu menunjukkan kadar takwanya masih rendah. Jadi Quran itu mengarahkan kita pada sesuatu yang efektif, kesuksesan yang terencana sifatnya, dan dengan perencanaan itu setengah dari kesuksesan bisa kita raih. Ya, teman-teman, bahkan saat Anda keluar dari masjid ini pun ditanya belum tahu apa yang Anda kerjakan, berarti ada sesuatu yang belum terencana dalam kehidupan kita. Habis ini mau ngapain? Belum tahu, nanti aja deh. Nanti aja. Bukan nanti saja, ya. Bukan bagaimana nanti bagaimana, lihat, rencanakan.
Dan ketika Anda merencanakan, perhatikan, orang beriman dan bertakwa, rencananya beda dengan orang yang belum beriman dan belum bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, kalimat perencanaannya menggunakan kata nazara. Ya. Bahkan nun, wa, ra. Dimasukkan tak, ya, pada kalimat wal tanzur. Asalnya dari kata nazara, intazara, kemudian ada kalimat wal tanzur. Lamnya di sini lam amr, perintah. Ya. Wal tanzur. Ini kalimatnya. Nazara dalam bahasa Arab yang standar sering diartikan dengan melihat. Padahal dalam bahasa Arab melihat bisa banyak. Ro'a itu melihat, basara itu melihat. Ada perbedaan. Ya. Nazara itu melihat. Kalau ro'a itu melihat dengan mata fisik. Ya, melihat dengan mata fisik, kelihatan. Penglihatannya disebut dengan ru'yah. Makanya ada nanti, masya Allah, saat menjelang Ramadan itu kan ada ru'yatul hilal dari kata ro'a, melihat hilal dengan mata. Jadi teropong, dilihat, kelihatan. Itu ru'yah namanya. Ya, masya Allah. Ini penglihatan dengan mata. Kalau nazara itu bukan sekedar melihat, tapi penglihatan dengan mata dan akal. Ada analisis di situ. Ada persiapan, ada perencanaan, ada pengamatan, istilahnya demikian. Pengamatan. Itu nazara. Perhatikan ketika kita diminta melihat unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, menggunakan kata nazara. Artinya kalau Anda melihat unta, coba jangan sekedar dilihat untanya. Kalau cuma lihat, yang lain juga lihat. Tapi perhatikan bagaimana keistimewaan unta dibedakan dengan hewan-hewan yang lainnya. Di situ kemudian Anda analisis sampai Anda menemukan kalimat Masya Allah, betapa besar keutamaan Allah menciptakan hewan ini beda dengan yang lain. Anda dapatkan hikmah kehidupannya. Tapi kalau kalimatnya ditambahkan kemudian dengan ta, dimasukkan fi'il amar, lamnya lam amar, maksudnya, ya, kata kerjanya menggunakan bentuk perintah, ini bukan sekedar melihat, mengamati, tapi ada unsur perencanaan di sini. Seakan-akan Quran mengatakan, Anda kalau ingin meraih sesuatu, amati dulu, analisis dulu. Bagaimana kemampuan Anda, bagaimana peluangnya, bagaimana kemudian Anda bisa mendapatkan itu. Setelah semuanya terpetakan, baru bikin rencana. Bikin target. Ya. Dan targetnya Masya Allah. Ya. Kalau orang kan bikin rencana, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Sekarang ada tambahan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku. Itu yang tidak bagus. Ya. Jangka saku tuh masukin ke dalam sakunya. Ya. Itu yang tidak bagus. Ya. Nah, Quran tidak. Semuanya positif. Anda bikin rencana, wal tanzur nafsum. Hendaknya setiap jiwa, setiap diri membuat rencana-rencana ma qaddamat lighad, yang dia bisa bawa hasilnya bahkan sampai kiamat, lighad. Jadi Anda harus punya visi, bukan cuma sekarang. Kalau cuma Anda sekarang belajar untuk mendapatkan dunia, jangankan Anda, orang nggak beriman pun begitu. Anak Anda ingin hebat bahasa Inggrisnya, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun pengen lebih unggul. Kalau Anda cuma bisa merencanakan juara matematika, yang lain sudah dapat, maaf, olimpiadanya dapat, Nobelnya dapat. Kalau Anda cuma ingin jadi juara fisika, yang lain sudah duluan, yang nggak beriman pun bisa dapat itu. Kita tidak. Rencana kita bagaimana semua pekerjaan itu bisa bernilai saat di akhirat. Itu. Ada yang dibawa. Perhatikan, dan itu bagian dari takwa. Jadi kalau ada orang menyusun rencana cuma dalam urusan dunia saja, berarti perencanaannya terbatas sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang takwa itu beda. Anda kerja sekarang, non-muslim pun kerja. Anda masuk jam 7, mereka jam 7. Anda berangkat gelap, mereka berangkat gelap juga. Tapi pekerjaan Anda mesti beda dengan mereka. Bagaimana caranya setiap langkah saya jadi ibadah? Bismillah, saya mencari nafkah karena Allah. Bukan cuma mendapatkan bagian dari materi dunia. Maka Anda hadirkan Quran surah keempat ayat 34 itu. Anda tuliskan di buku catatan Anda. Setiap Anda berangkat membaca Bismillah, tugas saya mencari nafkah. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan kelancaran. Anda keluarkan ayat-ayatnya, Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, Quran surah 7 ayat 96. Begitu melangkah, setiap langkah Anda dihitung bagian dari ibadah. Jadi rencana Anda itu bukan cuma mendatangkan materi dunia, tapi Anda bernilai di hadapan Allah di akhirat nanti. Maaf ya, yang kecil-kecil aja.
Dari anak-anak belajar, ibu mengantar anak ke sekolah, apakah cuma tugas mengantar atau Anda niatkan sebagai ibadah? Termasuk Anda menerima tamu misalnya, karena Allah atau karena tamu akan datang? Coba deh, kalau di rumah ada kue, ada macam-macam ya, tamu misalnya mau datang, Bapak Ibu siapkan kue. Anda siapkan kue itu karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Kelihatan sederhana. Padahal, maaf ya, menghormati tamu itu, memberikan suguhan kebaikan, itu dibuka dengan kalimat iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutkan hari akhir? Karena kita merencanakan bukan untuk hari ini saja. Ada kebaikan yang kita tenun sekarang yang hasilnya kita lihat di hari akhir nanti. Falyukrim dhaifah, maka muliakan tamunya. Itu poinnya. Coba dari sekian yang telah kita raih sampai dengan hari ini, semua usia yang kita dapatkan sampai sekarang, berapa persen dari usia kita yang sudah menjadi ibadah? Yang perencanaannya sampai akhirat. Jadi jangan bangga kalau sudah punya rencana cuma dalam urusan dunia saja. Akhiratnya mau dibawa kemana? Itu poinnya. Jelas di sini?